Oke, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita ambil judul kali ini adalah siapakah dia, seseorang yang masih mencintaimu atau paling mencintaimu sampai saat ini ya. Ini yang jelas bukan orang tua ya, bukan orang tua. Seperti itu, atau mungkin anak ya, bukan seperti itu, tapi seseorang yang mengandung hubungan-hubungan cinta ya. Siapakah dia yang sampai saat ini masih mencintaimu? Kita lihat siapakah dia. Kita lihat siapakah dia yang masih mencintaimu sampai saat ini. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok ya. Jadi kalian silakan pastikan apakah si dia yang kalian pikirkan cocok dengan yang terbaca di sini energinya. Kalau tidak, berarti kali ini bukan untuk kalian. Mungkin bacaan kali ini untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Seperti itu teman-teman. Bentar. Oke. Karena apa? Ini general. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silakan. Yang mau personal reading, tapi khusus untuk yang benar-benar serius dan membutuhkan ya. Karena dalam sehari saya nggak banyak baca untuk personal. Jadi silahkan kalian personal reading, semuanya berbayar dengan video call, langsung interaksi seperti ini dengan saya. Kameranya boleh dimatikan kalau kalian nggak ingin terlihat ya. Daftarnya gimana Bunda? Kan gitu ya. Daftarnya itu dengan WA, daftar gitu ya. Kirim ke nomornya Tia admin saya. Nomornya di mana Bunda? Ada di bawah setiap video YouTube saya. Di bawah video ini ada judul ya. Di judulnya itu ada deskripsinya, di situ ada nomornya Mbak Tia. Silahkan mendaftar dengan Tia yang mengatur jadwal, semuanya Tia ya. Nanti saya tinggal bacakan sesuai jadwal yang diberikan Tia. Seperti itu. Semuanya berbayar ya. Oke. Kita lihat siapakah dia. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik antara kalian juga antara seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terbolak-balik. Kalau bukan kalian ya dia. Ya, kalau tidak dua-duanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, untuk yang lain. Four of Pentacles. Oke. Di sini si dia ini siapa? Si dia adalah orang-orang yang kalau sudah miliknya itu nggak bisa diganggu gugat. Posesif orangnya, ya. Kemudian orang-orang yang kebanyakan itu tertutup, orang yang tidak mudah berbagi, tidak mudah untuk berbagi, tidak mudah untuk menerima orang baru, ya, orangnya agak sulit. Kemudian di sini orangnya bisa dibilang beberapa, ya, beberapa, tidak semuanya itu pelit, ya, atau serakah. Serakahnya itu gimana? Kadang-kadang punya sesuatu itu ditimbun-timbun, ya, ditimbun-timbun. Kadang-kadang punya rokok juga masih minta rokok temannya gitu. Padahal punya gitu. Ya. Itu. Siapakah seseorang itu yang mencintaimu sampai saat ini? Kalian pernah terlibat hubungan yang sangat harmonis, saling mencintai, saling menyayangi, saling tarik-menarik ya energinya. Beberapa tidak hanya dalam hubungan cinta, beberapa persahabatan, pertemanan ya. Tapi satu sama lain menemukan kepuasan emosional dalam hubungan ini. Lanjut ya. Ada kemitraan, mungkin teman kerja juga bisa. Oke, hubungan kalian atau dia atau kalian sendiri itu punya hubungan yang stabil dengan orang lain bisa. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah punya pasangan, ya, seperti itu. Pernikahan ada. Kemudian di sini orangnya itu
apa ya? Yang jelas yang paling besar energinya itu pernikahan, punya pasangan. Lanjut ya. Atau kalian pasangannya, bisa nggak kalau kayak gitu Bunda? Bisa. Bisa jadi ini pasangan. Siapakah dia yang selalu mencintaimu sampai saat ini? Orangnya ini kalau memang ada perlunya, jadi akan komunikasi atau mungkin pinter ngomong ya, pinter ngomong gitu. Bagus ngomongnya. Seakan-akan kalau dia ngomong itu bisa dipercaya. Ini orang-orang yang penuh keyakinan, ya, mudah berhasil. Kalau orangnya itu jatuh, cepat bangkitnya. Ya, orang-orang yang gigih dalam berjuang, dalam memperjuangkan sesuatu. Tapi satu hal, dia adalah orang yang penuh logika, semuanya dengan pemikiran-pemikiran yang logis. Ya, orangnya berani, ya. Apalagi kalau benar. Kalau benar, berani dia ngomong. Berani memperjuangkan. Kalau salah Bunda, nah itu nggak berani memang. Karena dia orang-orang yang berpemikiran logis. Oke. Cuman terkadang orang ini dalam melangkah atau menyikapi sesuatu, tindakan nyatanya terkadang itu kekanak-kanakan kalau saya lihat, ya. Jadi apa yang dalam pikirannya, dalam hatinya, kadang-kadang perwujudan ya secara nyatanya itu seperti kurang dewasa. Beberapa masih suka happy-happy, suka traveling, suka seperti mendaki gunung, berpetualang, hal-hal yang seperti itu, adventure ya. Kemudian dia itu memang suka dengan hal-hal yang baru yang bisa yang bisa menambah ilmunya dia, bisa menambah teman, seperti itu dia suka ya, suka. Tapi untuk bisa masuk ke dalam kehidupan pribadinya nggak mudah. Ya nggak mudah. Jadi itu sih orangnya ya. Orang ini beberapa memang mudah berubah-ubah. Kalau memang ada maunya dia akan agresif ya. Tapi kalau dia pas nggak mood ya, moody banget, ya dia nggak akan ngapa-ngapain. Beberapa orang-orang ini agak unik atau antik kayak barang. Unik, jadi nggak konvensional. Ya, jadi dia itu punya pemikiran-pemikiran unik, tingkah laku atau mungkin pergerakannya juga unik. Sebagian besar orangnya sebenarnya punya jiwa-jiwa romantis, tapi dalam mewujudkan keromantismenya itu kadang-kadang dengan hal-hal yang unik versi dia. Ya, versi dia itu kadang-kadang orang menilainya unik, tapi dia punya cara sendiri untuk mewujudkan ide-ide gila, mungkin seperti itu. Orang-orangnya kayak gitu, lucu ya, lucu. Beberapa memang agak playboy ya, karena mungkin banyak yang suka. Banyak suka karena energinya mudah menarik orang. Seperti itu. Ya. Orang ini dalam kehidupannya itu tidak stabil ya, kadang naik, kadang turun ya. Tapi orang ini kan orang yang banyak akal ya. Untuk bersenang-senang saja ya. Walaupun nggak punya uang contohnya, dia itu ada aja akalnya untuk bisa mewujudkan keinginan untuk senang-senang. Ya, kemudian dia itu memang orangnya setia kawan sih. Dalam pertemanan itu dia jaga orang-orang yang model seperti itu. Orang-orang ini ya selalu berusaha menyeimbangkan dan memilih mana yang prioritas untuk hidupnya. Prioritas waktu, mungkin materi, atau mungkin hal-hal mungkin perhatian, fokusnya, itu dia bisa tahu. Ya, jadi maka dari itu mungkin dalam satu hubungan kadang-kadang on off atau kadang-kadang baik, kadang-kadang kok cuek. Nah, ya selain dia memang juga orangnya moody, tapi sebenarnya saya lihat selain moody dia juga memang orangnya sebenarnya fleksibel sih. Saya lihat fleksibel. Proses kehidupannya banyak, pengalaman hidupnya banyak. Seperti itu teman-teman. Ini adalah ciri-ciri orangnya.
Zodiaknya Bunda, zodiak dari Sun-nya saja. Untuk Moon Rising Venus-nya silahkan kalian sesuaikan sendiri, termasuk mungkin house-nya atau ascendannya ya, apapun. Saya cuman baca Sun dari tanggal lahir dan itu tidak akurat ya, hanya ngikut saja energinya. Di sini ada Gemini, Aquarius, Libra, Virgo, Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Sagittarius, ya. Cancer, Pisces, Scorpio ada juga, ya. Jadi ada semua, imbang. Mungkin yang lebih kuat mungkin ada Leo, Aries, Sagittarius mungkin ya, sama Capricorn, Virgo, Taurus. Itu sih, saya kira ada semua. Kemudian untuk inisial seseorang ini, si dia yang masih mencintaimu hingga saat ini, kita lihat ya, sebagai tambahan juga ya. Jadi saya ini pembaca tarot ya, membagikan energi positif dari tarot dengan tarot, medianya tarot, bukan peramal, bukan dukun ya. Inisial, zodiak itu hanya tambahan saja. Fokusnya ke kartu ya. Jadi kalau kartunya cocok, berarti memang mungkin ini untuk kalian ya. Kalau inisialnya saja saya kira itu hanya berapa kecil prosentasenya, juga mungkin zodiak saja ya. Itu prosentase untuk keakuratan bacaan saya kira cuman sedikit. Oke, kita lihat ya. Sudah nggak mau, oke. Cuman sedikit nggak apa-apa. Saya energi kiri saya lemah, sehingga saya lebih banyak pakai kanan. Ada yang kirinya kuat. Beberapa tarot reader saya lihat kirinya kuat, energi di kiri, tangan kiri. Saya lemah. Kuatnya kanan. Oke. Ini inisialnya sebagai tambahan saja. Oke. Kita lanjutkan. Seseorang ini yang masih mencintaimu, kenapa dia masih mencintaimu sih? Kira-kira apa yang membuat dia masih mencintaimu? Kita lihat ya kisahnya dulu ya. Kisahnya itu apa? Atau mungkin langsung aja ya. Kenapa dia masih mencintaimu? Apa yang berkesan bagi dia tentang dirimu? Oke. Kesan dia terhadapmu sehingga dia masih mencintaimu hingga saat ini. Gak jadi, malu-malu. Oke. Karena dia pun yakin kalian itu juga masih mencintai dia, karena ya di sini saya lihat dia merasa kalian adalah seseorang yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik di dalam hidupnya itu kalian. Dia pun merasa pada saat masih dengan dia ya, itu kalian mendapatkan banyak hal yang menyenangkan. Itu sih ya. Banyak manfaat yang didapat ya, mungkin minimal kebahagiaan lah ya. Kemudian gini, dia yakin bahwa sebenarnya walaupun terpisah, kalau kalian nggak terpisah is okay lah, walaupun terpisah sekalipun, nggak hanya dia merasa kalian pun juga masih mengingat dia ya. Itu kemudian
Kenapa sampai sekarang dia itu masih mencintai kalian? Karena kalian itu bisa menyembuhkan luka batin dia. Mungkin sebelum dengan kalian ya. Hidupnya itu nggak kayak waktu sama kalian. Mungkin nggak enak. Mungkin ada sesuatu hal yang sifatnya itu mungkin membuat sakit, membuat banyak kekecewaan. Kemudian datanglah kalian bisa memberikan recovery. Ya, sebagai energi-energi recovery, support untuk recovery. Penyembuhan hati, batin, mungkin secara umum kehidupan ya. Oke. Oke, yang justru berkesan di sini. Di sini ada impasi yang berkesan beberapa ya. Kalau kalian terlibat dalam hubungan di luar pernikahan ya, mungkin cinta rahasia atau cinta bersegi-segi. Jalan buntu ya, di sini impasi. Jalan buntu yang kalian temui sehingga mungkin kalian gak bisa bersama atau lanjut ya. Itulah yang membuat jadi kayak sesuatu itu menggantungkan ya. Perasaannya terus hubungannya tapi gak bisa lanjut. Itu sih. Atau kalau kalian ini pasangannya, ada hal-hal yang sifatnya itu mungkin dalam hubungan kalian itu ada masalah-masalah ya, buntu ya. Kalian itu dia itu yakin bahwa kalian itu bisa menyelesaikannya. Itu kalau pasangan. Saya lihat seperti itu. Tapi kalau kalian bukan pasangannya, pasangan sah lah, anggap saja seperti itu. Di sini buntu, terus kalian nggak bisa lanjut ya. Tapi dia itu seperti sesuatu yang menggantung atau belum terselesaikan, unfinished business ya. Jadi perasaannya masih terus lanjut ya, hubungannya yang nggak bisa lanjut. Oke, lanjut ya, lanjut kartunya maksudnya. Kalian menurut dia adalah orang-orang yang bijak, bisa memberikan masukan terhadap energi pemikiran dia ya, bisa bisa diajak ngomong secara rasional. Dan saat dia itu ada masalah atau meminta pertimbangan, kalian bisa fokus sekali, penuh perhatian terhadap dia ya. Sehingga mungkin ini ya, dia bisa seperti menemukan sesuatu yang berharga gitu untuk dia juga. Artinya hal-hal yang mungkin dia lupakan dulunya, mungkin jati diri, martabat, itu bisa dia bangkitkan lagi karena kalian. Kebijaksanaan kalian dalam mungkin memberikan support, mungkin masukan positif gitu, saran-saran. Lanjut ya. Oke. Di sini dia menilai kalian itu orangnya pemaaf ya, pemaaf, kemudian termasuk terhadap tingkah lakunya mungkin yang kekanak-kanakan, mudinya dia ya, berubah-ubahnya dia, kalian itu penuh pengertian, termasuk ide-ide atau kesenangan dia dalam hal mungkin dia kan sukanya mungkin saya bilang traveling ya, kemudian suka hal yang mungkin adventure. Kalian bisa memahami ya on off-nya dia, dan dia merasa kalian adalah destiny atau mungkin takdir. Memang diberikan takdir untuk saling ketemu, saling mencintai. Untuk masalah bisa bersama atau tidak, yang jelas kalian itu sampai sekarang dia masih mencintai kalian ya. Kemudian dia itu merasa bahwa kalian itu bisa membuat dirinya itu berharga. Ya, jadi dia puas. Dan di sini dia masih merasakan duka cita atau kehilangan, kesedihan. Rupanya teman-teman mungkin hubungan kalian gak bisa lanjut atau sekarang gak seperti dulu lagi. Itu sih. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ini soal kenapa, bagaimana ya dia kesan dia terhadap diri kalian sehingga dia masih mencintai kalian sampai saat ini. Ini yang membuat dia tetap mencintai kalian. Ya, berarti perasaannya besar dong.
ya, perasaan besar. Sebesar apa sih? Gunung kah? Coba kita lihat ya. Sebesar apa perasaan dia kepadamu? Besar banget. Seberapa? Sepiring, sesendok. Kayak makanan. Bunda lapar ya. Ada yang lapar kah teman-teman sambil nonton ini? Kok saya ngomongnya ke makanan, sesendok, sepiring, segelas. Sebesar apa cintanya kepadamu? Waduh, besar teman-teman. Karena dia merasa kalian adalah salah satu keberuntungan yang diberikan alam semesta untuk dia. Dia bisa membangkitkan kalian ini yang paling utama. Ya, recovery, Calvin. Memberikan support yang luar biasa, walaupun terkesan biasa ya, tapi bagi dia itu berkesan. Oke. Kalian itu melindungi, ya. Maka dari itu dia pun sebenarnya ingin melindungi. Ada energi the bear di sini itu ingin melindungi, ingin ingin melindungi. Sayangnya ya mungkin kalau hubungannya nggak bisa jalan lagi, ya dia mungkin hanya bisa memantau dari jauh. Tapi jangan sampai kalian itu kenapa-kenapa, dia nggak akan terima. Perasaannya besar teman-teman. Oke. Fish, ikan. Perasaannya itu bersama kalian itu dia itu nggak terikat, ya. Bisa bebas menentukan keinginan dia ingin traveling, seperti contoh ya, ini hanya contoh ya, bukan berarti senang traveling gitu. Semuanya enggak, beberapa saja. Apa yang ingin kalian lakukan, kalian itu memberikan kebebasan sepenuhnya. Monggo silakan, kalian nggak rewel. Maka dari itu dia suka. Besar, sebesar apa? Besar banget. Ini bisa dia, bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa kalian. Karena di sini ada energi maskulin ya yang besar. Mungkin di sini juga bisa terlihat dia memandang kalian punya sisi maskulin yang besar, melindungi, mengayomi ya. Kemudian energi-energi kuat, energi-energi tegas. Itu sebesar apa cintanya? Besar banget loh teman-teman ya. Terutama dalam hal dia jadi merasa terhormat gitu loh. Kalian manjain ya. Kalian ini kan ya. Kemudian kalian pinter juga dalam berkomunikasi. Dia suka cara kalian berkomunikasi. Dan mungkin dia ini rindu, ingin tahu kabar kalian. Perasaannya apakah saat ini tetap cinta? Cinta. Di sini ada tree, tumbuh, berakar kuat, pohonnya gede. Walaupun nggak rindang, ya, tapi gede. Seperti itu. Sebesar apa perasaannya gede? Segede apa? Segede upil. Boleh nggak ngomong gitu? Ya gede lah, pokoknya besar. Bukan sekedarnya ingat gitu, enggak. Ya, cinta. Besar-besar. Ya. Kemudian, adakah harapan-harapan dia? Adakah di sini dia mau ngomong sesuatu ya? Adakah dia ingin ngomong sesuatu? Kita lihat dulu ya. Dia harapan yang ya adakah dia harapan ya dengan cintanya yang masih besar ini? Ada harapan apa dia sama kalian ya? Harapan ingin ketemu kek, ingin kembali kek, atau udah gini aja kita nggak ketemu, yang penting perasaan kita nyambung, cie gitu ya. Coba kita lihat ya. Harapan dia. Apa yang masih diharapkan dari dirimu ya?
Dia merasa, bentar saya turunkan ya, biar enak, biar cukup. Oke. Dia di sini harapannya kita bisa kita bisa mendapatkan pencerahan, menggali, belajar dari hubungan kita, ya. Kalau kamu butuh bantuan atau aku butuh bantuan, bisa nggak kalau kita itu bisa masih saling mengisi? Apakah itu artinya dia ingin kembali? Sebenarnya ada, tapi kalau memang situasi kondisi tidak memungkinkan, ya mungkin dia tidak memaksakan. Karena kalau memang dipaksakan itu bisa menyakiti kalian atau orang lain, dia juga nggak mau, gitu, ya. Di sini harapan dia ingin membuat kalian tetap selalu kuat, ya, tetap selalu kuat. Dia masih pingin mantau. Saya kira harapan dia itu dia nggak ingin melihat kalian sedih, susah, terpuruk. Nggak ingin. Karena yang dia tahu kalian itu orangnya kuat. Terutama secara jiwa ya, internal. Bukan kuat terus kalian angkat besi gitu ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Nge-gym gitu, kuat angkat beban berapa. Bukan. Atau ngangkat manggul di pasar, jangan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, di sini dia pun juga berharap kalian itu tetap menjadi orang yang bebas. Ya. Di sini ada harapan loh ya. Kalau memang kita itu sama-sama bebas, andainya bisa kita bersama. Ada. Dia ingin kalian tetap menjadi diri kalian sendiri yang berkelas, yang tegas, yang ngomongnya enak diajak omong. Dia kangen banget dengan kalian yang seperti itu. Harapan dia kalian tetap menjadi diri kalian sendiri yang bijak, ya, tetap orangnya asik seperti itu. Itu harapan dia. Kemudian dia nggak ingin lihat kalian lemah. Kemudian lainnya, satu lagi. Kalau kamu pas jatuh, aku ingin kamu tetap kuat dan harus bisa berdiri, walaupun itu tanpa aku. Tapi aku mantau kamu dari jauh. Ya, aku gak ingin kamu jatuh. Aku ingin kamu terus. Kalau bertumbuh, saya kira dia yakin kalian bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalian tahu yang prioritas, yang baik untuk kalian. Dia sangat percaya sama kalian dan menghargai kalian begitu tinggi, saya lihat. Ya. Apakah ada keinginan kembali? Walaupun kembali, tidak selalu dalam satu hubungan, dia masih punya keinginan untuk, karena kalian dianggap itu orang yang luar biasa memang. Dari kacamata dia. Oke? Lanjut ya. Lanjut apa? Lanjut pesan semesta. Kalau kalian punya seseorang yang seperti ini, atau bagaimana sih kalian harus menyikapi orang ini, ya? Apakah saya harus menyambut dia lagi atau saya berkomunikasi lagi? Sebenarnya teman-teman, kalau memang hubungannya baik-baik saja dan komunikasi di antara kalian itu bisa dijalin lagi kembali, atau mungkin memang sudah masih terjalin tanpa menimbulkan masalah, tanpa menyakiti orang lain, ya, it's okay, emang kenapa, ya, gak apa-apa. Tapi harus dipikirkan kalau ini semuanya hubungan terlarang, bisa menimbulkan permasalahan lagi atau apa, ya kalian harus logis juga dong. Ngapain juga ya, walaupun secinta-cintanya, ya. Itu sih. Kalau pasangan gimana? Ya harus banyak bersyukur, kayak gini loh. Orang ini baik, ya, cinta sama kalian. Kalau dibilang tapi dia begini, tapi dia begitu, setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Plus minus manusia pasti ada, ya. Tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk, ya. Itu sih. Selama kekurangannya itu kalian bisa tolerir,
Ya, kalau kalian sendiri nggak bisa tolerir, ya berarti memang nggak nyambung. Buat apa? Gitu. Tapi orang ini cinta loh sama kalian. Oke, pesan semesta ya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Oh, sebentar, belum selesai. Saya mau tambahkan 3 aja apa yang ingin dia sampaikan kalau memang ada di depan kalian ya. Di dalam hatinya itu apa sih yang ingin dia sampaikan? 3 aja. Ya, 3 aja. Tambahan. Yang banyak Bunda ada yang ngomong gitu. Iya enggak? Jangan wis, 3 aja. Nanti ngelantur. Kita harus membatasi kehaluan kita, boleh halu ya. Halu terbatas. Jangan halu terus. Kadang-kadang halu boleh untuk menghibur diri. Gak apa-apa ya. Kita lihat apa yang ingin dia sampaikan kepadamu, hati terdalamnya. Ada nggak? Apa yang ingin dia sampaikan? I hide behind material thing. Jadi gini, aku kangen, aku kepikiran kamu, aku masih mencintaimu, masih ingin bersamamu. Tapi mungkin itu saya tepis, saya bersembunyi di balik hal-hal yang mungkin pekerjaan, material thing ya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, itu sih. Mungkin kamu lihat aku di sosmed, medsos ya, atau posting status, story ya, apapun. Kelihatannya aku bahagia. Ya tapi di balik kebahagiaan itu ya, aku masih mencintaimu, aku masih mengingat kamu. Ya, lanjut ya. Oke. We both know I'm not the one for you. Kita berdua ini sama-sama tahu ya. Mungkin aku bukan satu-satunya untukmu, ya kan? Ada orang lain. Atau mungkin kau bukan satu-satunya untukku, karena we both know. Kita berdua tahu. Ya. Walaupun di sini I am. Mungkin karena bisa vice versa. Aku bukan satu-satunya di dalam hidup kamu. Ada orang lain. Terus piye kan gitu. Ya mungkin ini kayak cintanya gak bisa berlanjut tapi perasaannya terus. Sometimes I stay awake thinking about you. Sering ya, kadang-kadang saya itu masih sering mengingat dirimu. Tuh kan, masih ingat terus. Itu aja sih. Halunya cukup sampai situ teman-teman. Banyak sih di sini ya. Ada yang merasa menyesal, ada apa, yang jelas di sini dia masih mencintaimu banget. Dan kita tahu, mungkin kita nggak bisa lanjut, mungkin sama-sama punya pasangan, mungkin itu. Atau mungkin sudah menghadirkan orang lain, karena I am not the one for you. Saya bukan satu-satunya untukmu. Dan mungkin sekalipun saya tahu itu, kita tahu itu, tapi saya tetap mencintaimu dan membungkusnya dengan mungkin menampakkan saya sibuk, mengalihkan pikiran seperti itu ya. Oke, kita lihat ya pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. 3 juga. Oke. Bagus nih kayaknya. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Ya, hidup ini adalah bagian-bagian ya. Ada bagian-bagian, ada fase-fase yang terus berputar. Ya, saat kita itu mengalami satu perubahan ya, dan itu adalah satu siklus kehidupan yang natural ya. Sebenarnya when we resist change, we resist the natural flow of love and create unnecessary stress. Mungkin kita akan merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti stres dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ikuti saja. Kalau kalian bisa mengikuti itu ya,
sebenarnya semesta juga mempersiapkan hal-hal yang sifatnya surprises. Mungkin kita nggak menyangka apa sih yang akan diberikan semesta setelah ini atau mungkin ke depannya. Kita kan sama-sama nggak tahu dan nggak ada yang tahu memang. Kalau ada yang tahu besok lusa terjadi apa itu bukan sakti, tapi kalau saya bilang ngarang, ya ngarang. Itu ya karena yang tahu cuma Tuhan. Oke, jadi jalani saja hidup ini. Semua itu ada fasenya. Semua itu cerita-cerita atau skenario hidup, ya, yang diatur oleh Tuhan untuk masing-masing orang berbeda. Jadi mungkin cerita kalian, cerita dia, skenarionya itu mungkin memang berbeda. Ikuti saja. Kita nggak akan pernah tahu yang ke depannya. Entah berjodoh, entah kita dapat rejeki, entah kita kapan mati, ya kan? Karena jodoh, mati, rejeki, dan hal-hal yang belum terjadi atau ke depannya itu bukan kapasitas manusia untuk mengetahuinya, ya kan? Mutlak. Kalau kalian meyakini itu dan percaya bahwa yang kedepannya atau yang diberikan tentang jodoh, mati, rejeki itu adalah memang yang terbaik untuk kita yang diberikan oleh Tuhan, saya kira hidup nggak akan terlalu overthinking, ya, nggak akan terlalu overthinking dan panik panik sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya sudah diatur. Rezeki bukan uang ya teman-teman ya, bukan hanya uang maksud saya. Tuh, friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Ya. Jadi rawatlah bonding pertemanan ya. Mungkin kalian masih berhubungan dengan orang ini, atau mungkin kalau ya nggak berhubungan gimana ya, sambung doanya, tetap friendship ya dalam doa. With it your relationship and your love life. Jadi karena gini, kadang-kadang kita terlalu terpaku oleh hal-hal yang sudah menjadi masa lalu ya. Nggak apa-apa. Itu sebagai hal-hal yang sifatnya mungkin pelajaran ya. Oh, aku dulu pernah begini dan begitu, menjadi kenangan. Tapi jangan hidup di masa lalu ya. Kita harus memikirkan bagaimana untuk masa depan. Bagaimana, bukan gimana masa depan saya, bukan, tapi gimana kita untuk ke depannya ya. Harus, yang jelas kita ke depannya pasti mati lah. Jadi kita harus siap-siap untuk mati. Kita punya apa kan gitu, sudah bisa apa, sudah punya apa, sudah punya bekal apa. Itu sih apa yang sudah kita jalani selama ini, gitu aja. Termasuk friendship ini mungkin di sini hubungan, atau mungkin sekalipun sudah tidak terhubung, tapi hubungan batin atau mungkin bonding, saya bilang ya bonding, ikatan atau chemistry atau apa ya bilangnya ya, energi-energi keterikatan masih ingat atau mungkin masih terasa ya sampai sekarang hubungan kalian. It's okay, tapi bagaimana cara kita menyikapinya dengan positif. Bukan kemudian masih ingat sakitnya, masih ingat bagaimana. Ingat nggak apa-apa, tapi jangan hidup di itu. Kita harus tetap realistis bahwa kita hidup di masa sekarang untuk ke depan. Bukan kita hidup sekarang untuk mundur, kan gitu. Ya, atret namanya. Kayak perahu tuh, kalian tahu perahu tuh, truk ya, truk pasir ya, mundur ya. Bukan, kita hidup untuk maju soalnya, bukan mundur. Emang kalian mau jadi SMP lagi? Ya mau sih kalau hanya dengan pemikiran-pemikiran, hanya mikirin PR ya, tugas-tugas sama main ya, nggak mikirin bagaimana bayar rekening listrik gitu. Kadang-kadang ya lucu juga kalau kita mengingat masa lalu ya, tapi hanya untuk diambil hikmah positifnya ya, bukan untuk hidup di masa itu. Kalau hidup di masa itu terus ya kalian taksir-taksiran sama sesama teman lama, ngono terus gak maju. Jadi ini harus dibina lah ya, mungkin kenangan-kenangannya atau friendship ya, hubungannya, bondingnya. Bisa dipupuk gak apa-apa, cuman yang penting mindsetnya benar dulu. Bahwa yang dipupuk itu rasa yang atau mungkin energi positifnya, bukan hal-hal yang sifatnya itu bisa menimbulkan negatif ya. Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time.
Jadi kalian itu sebenarnya punya insting atau punya intuisi dan tahu kalian apa yang baik buat kalian. Dan kalian itu juga punya power atau kekuatan untuk bilang yes or no. Ya, jadi kalau tadi mungkin ada yang menanyakan apakah saya harus menerima dia kembali? Kalian punya pemikiran kok, ya. Punya logika, dan tahu banget yang harus kalian lakukan. Punya kekuatan untuk bisa menolak, menerima, ya. Kalian timbang-timbang, ya, menerima atau tidak orang ini. Yang jelas, menerima atau tidak, kalian harus tetap punya kekuatan secara insting, ya, intuisi yang baik untuk kalian, ya. Bisa kok. Kalau kita itu energinya positif, kita bisa peka sama energi, ya, energi baik, gimana yang baik, yang buruk untuk kita. Itu sih. Oke, bisa dipahami nggak? Seneng nggak sama bacaan saya? Nggak seneng nggak apa-apa, nggak harus loh ya, nggak harus semuanya suka. Nggak ada orang semuanya tuh disukain, nggak ada ya. Mesti ada hatersnya ya. Yang itu kan juga banyak hatersnya tapi nggak apa-apa. Jadi kalau yang suka dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan saya di sini juga mau menyampaikan terima kasih banyak sama yang sudah setia nonton saya. Saya sering baca loh, ya, yang di Kediri, yang di Malang, yang buka kafe itu, yang di Kediri itu Perias, ya kan? Kemudian ada inisial MA, itu juga sering komentar. Saya hafal kok, ya. NS, banyak saya hafal sampai, ya. BM, Bunda M, ya itu saya sebutkan di sini. Terima kasih komen-komennya, supportnya ya. Semoga kalian yang dukung saya tambah berkah hidupnya. Amin ya. Saya kira itu saja. Semoga kalian bisa menerima energi positif dari bacaan saya ini melalui media kartu. Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah bacaan ini, tetap ditelaah dengan logika, dengan intuisi, dengan insting, ya, juga dengan realita yang ada yang kalian alami. Kalau memang jauh dari realita, mungkin memang ini bukan bacaan untuk kalian, ya. Mohon dimaklumi, ya. Jangan ditelan mentah-mentah, harus tetap logis juga. Tetap realistis. Oke, semoga bermanfaat. Semoga juga saya dapat berkahnya, kalian pun dapat berkahnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.